Sedangkan jika ada muatan negatif dan negatif itu mereka akan tolak-menolak dengan arah dari medan listriknya itu sama-sama menuju muatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Semakin rapat garis gaya listriknya, maka semakin besar muatan listriknya. Maka bisa dikatakan juga bahwa medan listriknya itu semakin kuat, sehingga gaya listriknya juga semakin besar. Nah, kuat medan listrik ini itu didefinisikan sebagai gaya Coulomb yang dialami tiap satuan muatan positif pada muatan uji yang searah dengan gaya Coulomb-nya, atau besarnya gaya Coulomb tiap 1 Coulomb muatan uji positif gitu ya. Arahnya itu sama kayak arah gaya Coulomb pada muatan uji yang positif. Persamaannya dapat dinyatakan sebagai gaya Coulomb per muatan ujinya, yaitu Q2 di sini adalah muatan uji, atau Q1 di mana Q1-nya itu adalah muatan sumber per R kuadrat, di mana R-nya itu adalah jarak titik dari muatan. Nah, arahnya medan listrik itu kan adalah besaran vektor, jadi dia memiliki arah. Arah medan listrik ini searah dengan gaya listrik pada muatan uji positif yang arahnya radial. Jadi misalkan di sini ada muatan positif dan ini ada titik, ini adalah Q1 dan ini ada titik Q2, maka arah dari medan listriknya itu radial keluar, sama dengan gaya Coulomb yang dialami oleh muatan positif Q2 gitu ya. Kemudian jika ada muatan negatif Q1, ini titiknya adalah Q2, maka arah medan listriknya menuju Q1. Sama seperti gaya listrik yang dialami oleh muatan positif Q2. Nah, jika ada banyak muatan titik, maka bagaimana resultan medan listriknya? Jadi, resultan medan listrik akibat banyak muatan titik itu adalah penjumlahan vektor dari medan listriknya. Kenapa penjumlahan vektor? Karena medan listrik itu adalah besaran vektor ya. Jadi di sini penjumlahannya juga penjumlahan vektor. Nah, di sini contoh kasusnya jika misalkan kita ingin mencari medan listrik di titik C, di mana titik C itu adalah titik di antara dua muatan yang tidak sejenis. Nah, kita tentukan dulu arahnya. Jadi arah dari medan listrik akibat muatan Q1 radial keluar. Ini adalah E1. Dan medan listrik akibat Q2 itu arahnya juga arahnya menuju Q2 ya, menuju muatan negatif. Jadi di sini adalah E2. Karena E1 dan E2-nya searah, maka penjumlahan medan listriknya itu sama dengan E1 ditambah E2 atau K1 per R1 kuadrat, di mana R1-nya itu jarak dari muatan ke titik ya, ini R1, dan yang ini adalah R2. Ini ditambah K2 per R2 kuadrat. Kemudian jika kita ingin mencari medan listrik pada titik C di antara dua muatan sejenis, kita tentukan lagi arah medan listriknya. Medan listrik akibat Q1 itu keluar ya, keluar atau menjauhi muatan Q1. Dan arah medan listrik akibat muatan Q2 itu juga menjauhi Q2. Ya, sehingga karena E1 dan E2-nya itu berlawanan arah, maka resultannya merupakan E1 dikurangin E2 atau K1 per R1 kuadrat dikurangin K2 per R2 kuadrat. Nah, sekian dulu dari saya mengenai medan listrik akibat muatan titik. Semoga bermanfaat. Salam Wadaya College.